Ya, di sini saya akan melihatkan hasil kerja teman-teman ya di sini PBO kelas 15. Di sini dari 40 siswa hanya 36 ya yang mengumpulkan, dan di sini sengaja belum saya kasih nilai. Kalau melihat hasil lembar kerja dari teman-teman, uh, banyak ya. Ini yang belum. Jadi ini orang-orangnya yang belum mengerjakan ya, yang tidak mengumpulkan tahuan langsung. Ya ini kalau nah, seharusnya teman-teman kemarin itu men-screenshot-nya itu full ya, satu NetBeans gitu, jangan ketika run-nya saja. Nah, kalau begini saya nggak bisa melihat apakah variabel-variabel dari tiap tools-nya ini sudah diubah belum. Nah, kalau saya Nah, seharusnya kalian ini siapa ini belum dia mengumpulkan tapi tidak ada uh, jawabannya. Oh, bukan, ini hanya lembar kerja. Nah, seharusnya satu gini ya. Jadi saya bisa nengok di bagian navigator, oh udah diubah atau belum. Itu setiap variabelnya. Ya, kita lanjutkan ya. Untuk teman-teman seperti biasa, seperti pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan ketika saya menjelaskan, silahkan. Dan jika teman-teman ingin mengikuti maupun tidak mengikuti juga silakan, tapi harap diperhatikan dengan benar. Jika teman-teman sanggup untuk mengikuti silahkan. Karena untuk menghemat waktu dan mempercepat waktu, saya record videonya, nanti langsung saya share ke grup. Jadi kalian pelajarin lagi, ibarat seperti tutorial. Ya, saya lanjutkan. Di sini saya belum membuat desainnya dari lembar soal ya. Di sini saya belum buat, saya mau buat dulu. Untuk radio button ya, ini untuk jurusan
Kemudian ada satu lagi untuk jumlah SKS. Kemudian ada button-nya. Kemudian di bawahnya ada separator. Nama mahasiswa dan angkatan semester. Master, program studi. Kemudian jumlah SKS. Ya, buat teman-teman nanti misalnya kalau posisinya kayak gini pengen mengubah-ubah, itu tinggal diklik setiap toolsnya. Kan ini mau dipindahin nih ke bawahin. Kalau mau di drag itu kan semua panelnya keikut karena kita menggunakan panel. Jadi pakai kontrol dipencet di keyboardnya CTRL terus diklik setiap toolsnya. Ini kalau nggak saya blok sekalian tadi. Text area, satu lagi untuk outputnya. Dibahas ini. Font saya besarkan.
Dan ada separatornya di sini sebagai pembatas. Ya, gimana? Kalau kita jalankan, kalau tanpa codingan jadinya ya seperti ini. Nah, tapi kita belum saya belum memberi atau mengubah variabelnya ya di text field nanti jadi teks nama, teks name, CMB angkatan, semester, RBTI, RBTF. Oke. Ceng, teks nama. Teks name. Ini CMB angkatan. Kemudian ada di sini teks semester. Kemudian di bawahnya ini RD RB TI ini RB IT. Oh, ini TF, yang ini TI. TF. TXT studi, kemudian ini BTN print, BTN riset. TXT area, area print. Oke. TA print. Separator udah. Saya nanti kan sudah dibuat nih kita desainnya. Nah, teman-teman nanti kemarin buatnya di sini nggak, di satu project. Kemarin kan sudah saya bilang di satu project. Nah, kita mau ngelanjutin project sebelumnya. Nanti ketika login, kita ada di beranda, masuk beranda, nanti di beranda ada button untuk menuju halaman ini. Nah, seperti itu. Kira-kira teman-teman sudah buatnya seperti yang saya katakan tadi tidak di dalam satu project sebelumnya? Iya. Besarkan. Saya rapikan lagi. Kalau kita lihat nanti hasil proyeknya jadi
sini belum jalan. Nah, nanti ketika kita login ada selamat datang, kemudian tadi kan saya masukin namanya ada Asasa, berarti ini nanti kita pakai get text sama set text itu ya. Kemudian ada nama mahasiswa di sini, angkatan, industri, SKS. Saya coba, saya namanya nanti bakal ngeprint seperti ini. Kalau logout, kembali ke sini. Nah, ini untuk materi yang ini, yang kita lanjutkan sekarang, nanti cara kerjanya atau sistem kerjanya sama seperti di pertemuan ke-8 ya, yang kita belajar pertemuan 8. Kalau nggak salah di pertemuan 8 yang GUI. Nah, mirip-mirip seperti itu. Tapi bedanya di sini kita menggunakan radio button dan ya menggunakan radio button. Kalau yang sebelumnya kita belum menggunakan radio button. Coba kita jalanin yang ini tadi misalnya. Nah, ini posisinya kan belum di tengah. Kemudian di sini, nah untuk radio button itu kan harus salah satu terpilih nih. Kan dua-duanya terpilih. Itu nggak boleh, harus salah satu yang terpilih. Nah, nanti gimana caranya kita akan membuat ini radio button-nya terpilih salah satu secara codingan. Ini ada ini nanti kita ubah belum. Yang tadi kita ubah dulu posisinya ya. Kok kita kan adanya di pojok kiri atas. Kita ke frame dulu. Code. Kita klik ini ya, generate center. Kita jalankan. Nah, di posisinya sudah di tengah. Ya, tadi ini kita isi angkatan, ini belum rapi, saya rapikan dulu. Ini ada yang kurang nih. Angkatan ini, oh ini nggak ada ya yang ini ya. Ini apa sih tadi, semester. Ini semester. Oh ini semester. Belum dirapiin. Seharusnya begini. Oke. Ya. Ini kita isi itemnya. Angkatan. Itemnya kita isi tadi ya, ada 2020 angkatannya, 2019, 2018, kemudian 2007.
17 kemudian 2016. Ya, untuk combo box itu kan banyak ya kita jumpain contohnya di dalam website. Nah, kalau kita memilih kayak alamat gitu, contohnya ada negara, kemudian ada kabupaten, kemudian ada provinsi, kota. Nah, itu kan ada banyak banget tuh. Nah, kalau kita mau membuatnya seperti yang saya bilang tadi, kan ada banyak negara, ada 100 lebih, juga provinsi juga ada banyak. Gimana sih caranya biar nilai yang kita masukkan di combo box biar banyak seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kita ngebuatnya setiap codingan, maksudnya setiap halaman kita isi kayak gitu satu-satu, misalnya banyak datanya di combo box, kan bakalan capek tuh. Kalau mereka tuh tekniknya menggunakan ini nih, kayak menggunakan APA namanya. Jadi kalau mereka mau membuat project dan membutuhkan data tersebut, data tadi yang negara, kemudian kota, itu kalau kita bikin sendiri setiap project kan bakalan lama tuh untuk menginputkan datanya ke dalam combo box. Nah, mereka memanggil datanya itu tadi menggunakan IPA misalnya. Jadi cepat. Kalau di sini kan kita baru contoh saja dulu, baru basic banget ya menggunakan combo box tadi. Kemudian radio button. Nah, untuk radio button itu ada berbagai macam ya tekniknya ya untuk membuat ini tadi biar keklik satu kali. Maksudnya ketika program atau halaman ini kita jalankan, sudah ada yang keklik dari salah satunya ini. Jadi maksudnya di sini radio button itu fungsinya kalau kita logikakan mahasiswa tidak mungkin kan bisa mengambil 2 jurusan harus salah satu. Nah, seperti itu. Kemudian radio button juga itu kita pakai ketika memilih ini jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan. Tuh. Kita coba kalau teman-teman pengen cari caranya atau pengen lagi ngoding nih, pengen cari tutorial ataupun ada problem dalam codingan bisa cari di Google. Biasanya saya contohin di Google itu kalau bisa dalam bentuk bahasa Inggris ya. Nah, biasanya ada Stack Overflow yang muncul di pertama kali. Nah, ini tempat atau forumnya para programmer seluruh dunia ya. Larinya ke Stack Overflow untuk mencari atau bertanya tentang program atau codingannya yang bermasalah. Nanti ada yang ngejawab, bakalan ngejawab. Contohnya kalau di Indonesia kayak forum Kaskus, nah seperti itu. Nah, di sini bisa menggunakan if else. Jadi ketika ada tadi ya contohnya ada teknik informatika sama teknik industri. If ini sudah terselect atau yang satunya lagi udah keselect atau belum, seperti itu.
Dan cara kedua ada menggunakan ini nih, ada button group. Nih, ada button group. Kalian bisa menggunakan ini. Nah, terserah teman-teman yang enaknya mau lewat mana. Dan juga untuk apa yang telah saya contohkan di pertemuan sebelumnya, itu codingan atau yang udah saya share ke teman-teman, itu codingannya yang menurut saya itu mudah untuk dipahamin teman-teman maupun saya. Nanti teman-teman juga bisa kok searching-searching di internet, mencari gayanya atau mencari model gayanya sendiri untuk ngoding bahasa atau cara simple mana yang menurut teman-teman mudah. Kita langsung ke source ya. Kalau kita lihat di sini, di ada yang izin ke toilet, silakan. Nah, ini tadi selamat datang, terus sekian. Enggak. Ini tadi codingan ketika tadi ya, kan kita mau bikin ketika login langsung masuk ke halaman SPP-nya tadi. Nah, ketika login sama seperti ke beranda ya, kemudian di bawahnya ada ini nih, ada radio button nih, kan ada RBTF. RBTF tadi itu sebagai teknik informatika, kemudian TI sebagai teknik industri. Kemudian ada button group. Nah, kita tambahin di sini @RBTF, kemudian menggunakan button group. Ini ada button. Nah, ada button group di sini. Kemudian ada satu lagi nih, untuk menentukan ketika program dijalankan, mana dulu yang bakalan ke-select atau yang terpilih radio buttonnya. Kan RBTF set selected, berarti informatika yang sudah true duluan, berarti kepilih duluan, sedangkan yang tadi, yang teknik industri, nggak kepilih. Nah, langsung aja ya kita ngoding. Misalnya tadi source. Nah, yang ini tadi kita copy. Dan di atasnya, nah, karena ini merupakan konstruktor, berarti harus mereka konstruktor, salah satunya harus ada parameternya. Tadi kan username. Nah, ketika login langsung masuk ke sini. Kemudian di sini tadi, oh ya belum ada, saya tambahin label ya di desainnya. Saya turunkan. Coba selamat datang. Siapa yang login? Kemudian di sini ada label lagi ya. Kalau kita lihat di sini, nih, jadi ubah label user.
kayak gini. Kita cek LBL user. Kembali ke codingan, berarti LBL user set text. Tadi usernya oke. Ya, lagi azan, kita sambil kita dengarkan ya. Ya, saya lanjutkan lagi di sini. Nah, di bawahnya tadi yang radio button tadi, tambahin bawahnya CB. Tadi nama variabelnya RB ya. RB IT set action command. Nah, action, jadi di sini action command itu di sini memberi aksi command untuk buttonnya itu tadi. Kita kasih nama tadi set RBIT itu apa? Teknik industri. Kemudian buahnya RBTF sebagai set action command. Itu
teknik informatika. Di bawahnya kita tambahin tadi button group BG buat objek button group new button group. Nah, di sini saya menggunakan cara ini ya, yang agak simple. Kalau kita menggunakan perbandingan if else, itu kan kalau kita lihat agak panjang tuh. Nah, kita cari yang simple aja. Jadi pakainya button group. Jadi BG satu set selected. Nggak salah, set. Kalau kita add dulu ya, yang di add di sini tadi radio button IT sama teknik industri sama teknik informatika. Add. Nah, maksudnya ini add itu apa? Tadi kan mereka terpisah tuh radio buttonnya. Nah, kita jadikan satu grup mereka. BG yang ini TF bawahnya siapa RB select set di set dulu ya, di set selected true. Kemudian tadi yang di bawah sini kita nonaktifkan si hasil nanti kan kita inputkan kemudian ke print di sini. Berarti di sini kita nggak boleh kita edit. Nah, jadi kita nonaktifkan supaya tidak teredit. Nah, di sini caranya menggunakan TA print set editable. Nah, editable-nya itu false. Berarti tadi area print editable false. Kita coba jalankan. Ya, ini belum terpilih ya, belum juga aktif programnya. Kenapa? Karena kita lihat lagi ke source-nya. Nah, ini yang jalan itu di konstruktor yang pertama ini, yang ini belum dijalankan. Karena untuk menjalankan konstruktor yang ini, itu kita harus menjalankan login terlebih dahulu. Oke, kita sampai sini dulu, kita break untuk sholat zuhur ya teman-teman. Nanti kita kembali lagi jam 12.15. 12.20 lah saya kasih waktu untuk break. Nanti kita lanjut lagi. Oke, dari sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Belum ada. Belum ada. Oke, kalau belum ada saya break ya untuk salat zuhur. Waktunya break, saya persilahkan. Silakan teman-teman dapat salat zuhur. Nah, kita di sini kembali ke
ke halaman login. Nah, nanti ketika login, kita akan langsung ke login form. Nah, kita langsung ke login form. Jadi caranya yang ini tadi kita lihat yang di sini. Nah, yang di proses login kita fokus ke bagian sini nih. Nah, di bagian ini. Berarti yang harus diganti adalah ini yang new beranda. Nah, kita pindah langsung ke login form. Lanjut ke SPP form. Berarti ini kita ubah new. Nah, terus kemudian ke simple. Ada masih tadi namanya? Saya tadi namanya SPP form. SPP form. Nah, ini. Ini kita kembali, oke, dispose, oke. Nah, coba loginnya ini kita jalankan. Login kita jalankan. Di sini tadi passwordnya dan username-nya Anton 2020 dan Anton 4321. Login ya. Nah, langsung ke halaman simple SPP form. Nah, di sini selamat datang Anton 2020. Kemudian disuruh memasukkan nama mahasiswa, NIM. Di sini ada semester berapa. Kita coba semester. Nah, kita lihat nih di program studinya udah bisa ya. Salah satu karena tadi mereka ini yang radio button ini udah kita masukkan ke dalam satu grup. Nah, dan di dalam satu grup itu nanti ada sekian banyak radio button, hanya bisa terpilih satu. Kemudian di bawahnya jumlah SKS. Oke, belum bisa di print ya karena belum kita masukkan codingannya. Kita ke Mas mau tanya, Mas. Oh ya, silakan. Bisa lihat codingan tadi, Mas, yang radio buttonnya. Oh, yang radio buttonnya ya? Iya, yang itu button grup BG tadi. Nah, yang di sini. Iya, Mas, bentar. Ada yang ditanyakan di sini. Enggak, Mas, tadi ada yang kurang kayaknya. Makanya tadi aku coba belum bisa. Oh, seperti itu. Oke. Oke, kita lanjutkan tadi untuk menginputkan nama, menginputkan data kemudian di print ke
Kayak di sini di print ya, kalau kita mau buat perintah ya di buttonnya, kita klik kanan, kemudian pilih event, actionnya kalian mau pilih yang action perform atau yang mouse click, sama aja. Saya pilih yang mouse click. Oke, button print mouse click. Nah, di sini kita coba dulu. Tadi area kita sort aja, kita sort dulu. Sort sort nama. Kita lihat di pertemuan 8, saya agak lupa. Video data. Tampil. Oke, tampilnya seperti ini. Tampil. Simpannya, oh ya, di set text J area. Oke. Nah, kalau sistem outprint itu dia fungsinya untuk menampilkan di konsol ya. Berarti area set text nama, contohnya di sini nama, teks nama, get text. Kita coba bisa nggak satu-satu jalan. Nih kalau dia sistem output kan dia jalannya di area sini, di outputnya, di area terminalnya. Print, oh langsung ke set ya. Nah, kita coba, kita lanjutkan. Jangan lupa koma. Bukan koma, tapi plus, kalau nggak salah plus. Oh ya, plus. Karena dia dalam satu file nama, kemudian kita bikin garis line baru ya, atau enter, pakainya ini. Lupa ingat. N terus ada name angkatan. CMB.
Get selected item to string. Bawahnya ketukar kawan. Di sini txt name get text. Klik lagi. Tekan semester. Terus ada tadi program studi. Ada program studi, kemudian ada jumlah SKS yang diambil. Di sini kita tambahin terus text semester get text. Kemudian ada studi. Teks dulu. Get text. Jumlah SKS juga sama. Text SKS. Ini tadi namanya kebalik, ini malah txt studi. Berarti ini txt SKS. Program studi tadi seharusnya radio button. Ini berarti ini radio button get selected. RB. Nah ini gimana nih? Kan tadi ada misalnya kalau kita lihat di radio button kan ada dua pilihan tuh. Ada teknik informatika sama teknik industri. Nah, buat ngepilih salah satunya bagaimana? Kita cek, lihat di sini. Kita cek di bawah. Berarti yang kita panggil di sini adalah button groupnya. Berarti BG get selection. Kita pilih
Terus action comment. Nah, action comment di situ tadi apa? Ke STP, kembali ke source, BG, get BG. Kenapa nggak ada di sini BG-nya? Public. Bentar. BG1 sama dengan BG1. Ini button group ya di sini. BG1. Dia ditaruh paling atas di button groupnya, dijadikan atribut. Atributnya kita di sini naruhnya. Berarti ini tadi biar seperti ini kita cut, taruh paling atas, di sini dijadikan sebagai atribut button group BG. Nah, bikin atribut. Tapi kita tidak menggunakan modifiernya ya. Nah, bisa private, ada protected dan public, tapi kita nggak pakai. Dan kenapa kok taruhnya di sini paling atas? Ya karena itu tadi, kalau kita taruhnya di sini, berarti hanya bisa diakses di sini, di metode ini. Nah kalau dia mau ke sini nggak bisa, berarti harus taruh di atas tadi. BG get selection, terus action, get action comment. Ini sekarang semester. Kedengar enggak ada, coba kita jalankan. Nah, tadi kan kita aksesnya langsung di sini nih. Kalau kita lihat di sini, ntar saya zoom in. Nah, tadi kan langsung saya klik di sini nih. Klik kanan baru kita run file. Seharusnya nggak bisa, seharusnya login-nya saja yang bisa. Nah, kalau kita lihat ikonnya di sini, yang beranda nih, kan nggak ada segitiga warna hijaunya tuh. Nah, ini karena tadi, kemarin, yang beranda itu, main class-nya, public main class yang ada di beranda itu kita komen. Jadi kita tidak bisa mengakses langsung, kita run langsung ke beranda ini. Begitu pula SPP, kita mau buat seperti itu. Jadi ketika project dijalankan harus login terlebih dahulu. Nah, yang di sini public static void main-nya kita komen. Jangan dihapus, takut ada yang error. Komen aja. Kan segitiganya langsung hilang. Yang di sini. Ini langsung hilang kalau kita komen. Kita jalankan. Anton 2020, Anton 4321. Kita baca.
semester dan nama Anton, NIM sekian, angkatan 2016, semester 9, studi program studi teknik industri, jumlah SKS yang diambil ada 6. Riset, nah kita belum riset ini nih. Coba kita riset ya, bikin button risetnya. Nah, untuk menampilkan teks di mana? Di text area kita juga bisa menggunakan append di sini. Menggunakan append ya sama saja dengan set tadi. Ada berbagai macam ya caranya. Nah, di sini dia untuk menampilkan data mahasiswanya dia membuat metode nih dianya. Di sini mereka membuat metode. Di sini membuat metode public void tampil mahasiswa. Kalau tadi kan kita langsung di dalam button kliknya nih di sini. Nah, langsung di sini. Jadi kita copy aja. Ini adalah cara kedua. Teman-teman pakai append juga bisa. Tapi kan ini namanya area. Control replace. Area copy aja. Nah, biasanya kalau kita ngoding di mana? Di Visual Studio Code atau di tempat lain maupun di NetBeans juga ada biasanya ya. Kayak replace codingan. Misalnya ada yang ingin kita ganti, bisa kita ganti. Di txt. Oke. Teks semester. BG. Ini cara kedua. Kita coba ya kalau jalankan pakai yang
Anton 2020, terus Anton 4321 aja. Nah, sama aja sih sebenarnya, tinggal teman-teman enaknya pakai yang mana. Teman-teman bisa menaruh codingannya di dalam buttonnya, atau bisa membuat metode atau fungsi ya. Metodenya tadi contohnya public void. Tampil mahasiswa. Nah, yang ini tadi tinggal kita pindahkan saja ke dalam sini. Nah, udah. Kemudian yang di button kliknya, kita tinggal panggil nama metodenya tadi. Namanya tampil mahasiswa. Kalau kayak gini kalian tetap kalau nggak bisa, boleh ditambahin depannya this. Maksudnya this itu ini maksudnya kelas ini, kelas SPP form ini terus apa gitu. This. Oke, kemudian kita mau buat tombol resetnya ya. Reset. Evan klik juga bisa. Berarti tinggal kita set tag aja tuh setiap text field-nya. Txt, name, set text, kita kosongin. Kemudian txt, nama, set text. Oke, kita kosongin. Txt, sudah kita kosongin. Semester juga kita kosongin. Sama areanya juga kita kosongin. Kemudian kalau kita mau ngembaliin tadi radio buttonnya berat ke TI ke TF, berarti tinggal RB TF selected tadi ya, selected true. Di atas tadi set selected true. Kita jalankan lagi. Anton 2020, Anton 4321 login. Contoh, masukkan sembarang dulu. Print, kemudian kita reset. Nah, kembali seperti semula. Oke. Nah, dari sini hari ini kita udah membuat ini ya, simple SPP form, nama, name, angkatan, semester, program studi, dan jumlah SKS.
Nah, dari sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Jadi lanjutan materi kita hari ini, ya ini yang barusan kita bahas bersama. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Lihat printnya bentar, Mas. Oke, lihat. Ya, ada lagi. Ya, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Dosen, kita juga membantu kita survei. Jika kita diminta menunggu dengan kondisi tertentu, oke, masih oke. Tetapi jika dia langsung tidak ada batas waktunya, tidak ada seperti
ini jam kerja, ini jam 2. Mas Kok bisa Egi, dong? Nggak sehat dong. Mas Egi, Iya Pak. ini mau mau dilanjutin? Ini baru saya pause. Harus ada pendekatannya, semuanya harus balance. Lagi di pos. Ini saya malah kembali ke seperti semula Pak. Oke, Bukan berarti pos recordnya lagi. tak lanjut ini ya. Heeh. Oke, silakan Mas. Oke. Ya di sini teman-teman ada dapat mata pelajaran mata kuliah database tidak ya di semester ini atau mungkin di semester sebelumnya? Belum, Mas. Belum ada, Mas. Oh, belum ada ya. Belum ada ya. Oke. Oh. Fungsi. Buat teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi tidak? Pak Ali? Ya, Mas Egi. Ini untuk kedepannya teman-teman mau dimasukkan ke database tidak ya? Soalnya mereka belum dapat mata kuliah database juga Pak. Apa masih di GUI-nya aja Pak? Di Oh, gitu. Java-nya aja. Nah, berarti yang database-nya gimana Mas? Nah itu kan kalau dilihat di masih belum sih basis data masuk ke pertemuan 12. Jadi berarti belum. Ini untuk materinya sampai di sini dulu Pak. Oh ya udah. Sudah Pak, soalnya. stop recording ya berarti udah. Iya boleh kalau mau di stop recording. Oke, berarti materinya sudah selesai Mas ya? Ya, cuma kan kemarin saya kasih tugas mendesain itu nih GUI biodata mahasiswa. Nah, kemudian hari ini melanjutkan apa yang mereka desain gitu. Seperti itu, Pak. Sudah Mas Egi. Berarti Mas Egi. Iya Pak, gimana Pak? Sudah, ini sudah selesai. Sebentar Pak, saya cek dulu. Ya udah Pak, itu aja Pak. Nggak ada lagi Pak. Oke, kalau memang nggak ada lagi,
Berarti pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Tugasnya jangan lupa ya Mas Egi, tugas harian ya. Oh, tugas harian. Oh, untuk tugas harian ya saya tambahin ini deh. Ya, tugas hariannya nanti di share aja di grup. Nah, gitu. Untuk Aha. apa namanya? Pelatihan aja. Oke. Kita aja udah pada presensi semuanya ya. Mas Egi putus-putus. Udah Pak, Oke, udah Pak. kalau memang udah pertemuan hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti kalau masuk suaranya saya kayaknya sebentar mungkin kita ketemu minggu depan. Jangan lupa selalu belajar dan dicoba lagi apa yang sudah diberikan sama Mas Egi, dikembangkan lagi gitu ya. Ini kan pertemuan hari yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Siapa yang minta link presensi? Salman, kamu baru masuk, kamu terlambat. Iya Pak, tadi sedikit terlambat sih. Lambat ya udah, nanti saya presentasikan ini. Diperhatikan ya. Nanti saya bagikan linknya ke Mas Riki. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa stay safe, jangan lupa puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.